Oke, oke, kita lanjutkan ya kemarin mengenai garis pengaruh dan itu di zona 4 karena jalan jembatan maka jembatan itu ada yang berjembatan. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke garis pengaruh untuk sebelum kita lanjutkan ke konstruksi rangka, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu garis pengaruh yang kemarin. Ada yang ditanyakan garis pengaruh yang kemarin, balok sederhana dan balok modul. Mas Atila, suara saya jelas? Mas Atila, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan tidak yang terus materi yang sudah saya berikan kemarin, minggu kemarin, mengenai garis pengaruh balok sederhana dan balok modul. Sepertinya tidak ada Pak. Oke. Jadi kalau nggak ada berarti balok sederhana kita sudah jelas ya. Dan nanti di sini kita lanjutkan ke garis pengaruh pada konstruksi rangka balok sejajar. Jadi balok sejajar itu balok atas dan balok bawah sejajar. Dan di sini nanti juga mengacu ke balok sederhana. Ya. Dan juga di sini karena merupakan konstruksi rangka, maka kita juga menggunakan metode Richter. Jadi garis pengaruh konstruksi rangka itu nanti penggabungan antara garis pengaruh balok sederhana dan Richter. Oke. Ini ya untuk Ritter ini ya, ini adalah gaya-gaya batang ya, rumus gaya-gaya batang saya ambil dari kesimpulan daripada Ritter ya. Batang atas, batang bawah, batang diagonal, batang vertikal. Di rumus-rumus ini saya ambil dari kesimpulan Ritter ya, sari Ritter ya. Balok tipe atas A sama dengan min MB per H. MB maksudnya di sini adalah momen-momen yang berada di tepi bawah. H adalah tinggi rangka. Ya, ini sambil ya. Batang tepi bawah B sama dengan plus MA per H. MA adalah momen pada titik simpul bagian atas. Ya, H adalah tinggi rangka. Batang diagonal kemarin ya, D sama dengan Q per sinus alfa plus minus. Maksudnya plus minus ini lintang yang plus, ada yang minus. Ya. Q adalah jumlah gaya batang pada balok D, balok diagonal. Ya. Batang vertikal, ya, batang vertikal V plus minus P. P adalah beban yang bekerja. Ya, P. Yang kemarin kan ada P ya, plus minus P. Kadang-kadang batang vertikal juga sama dengan 0.
Ya. Kadang-kadang juga batang vertikal sama dengan beban Q plus minus. Maksudnya plus minus ini ya dia bisa positif, bisa negatif. Jadi yang ini ya saya ambil dari persamaan pada Richter kesimpulannya. Ya ini yang perlu perhatikan. Ya, MB per H, MA per H, Q per sinus alfa plus minus P atau 0 atau Q. Oke, ini yang perlu perhatikan betul. Ya, karena nanti ini saya gunakan. Ya, jadi nanti yang kita gunakan adalah balok sederhana dan balok Ritter, maaf. Balok sederhana dan Ritter. Gas pengaruh balok sederhana dan Ritter. Nah, di sini kita lihat ya, oke, satu. Kita mempunyai suatu konstruksi rangka seperti ini. Ini konstruksi rangka seperti ini. Konstruksi rangka. Untuk serangga ini ya dilalui oleh beban bergerak P. P merupakan satu satuan. P1 satuan ini hanya digunakan untuk menggambarkan garis pengaruh ya. Oke, atau boleh dikatakan hampir 100%, hampir 100% itu beban bawah. Ya, beban bawah ini. Jadi P1 satuan ini beban bawah. Jadi kerjaan di bawah. Ya. Karena konstruksi rangka jembatan, ya, jembatan itu boleh dikatakan dilalui oleh beban bergerak. Ya. Konstruksi jembatan, ya, apakah jembatan beton, apakah jembatan rangka atau jembatan komposit, yang namanya jembatan, maka bebannya selalu bergerak. Ya, misalnya kereta api, mobil, truk, bis dan sebagainya. Ya, karena bebannya selalu bergerak, maka setiap gaya batang akan mengalami perubahan gaya batang. Ya, dari gaya batang maksimum sampai ke minimum atau dari minimum sampai maksimum. Ya, ya itu. Nah, untuk menghitung maksimum dan minimum kita gunakan garis pengaruh. Itu dengan cara menggelindingkan beban satu satuan dari ujung ke ujung. Ya, oke, sini. Ya, jadi karena ini bebannya bergerak, ya maka untuk menghitung gaya-gaya batang, ya selalu menggunakan garis pengaruh itu hanya untuk mempermudah. Oke, sekarang ini. Kita sekarang akan menggambarkan garis pengaruh. Ya, di sini batang A, batang D, dan batang B. Ini B-nya di sini aja. Ya, B-nya di sini. Nah, ya, ini B-nya itu lari ya. Ini lari, maaf, harus di sini. B-nya di sini. Jadi biar satu potongan gitu ya. Potongan satu. Jadi potongan satu ini memotong batang A, batang D, batang B. Maka saya katakan tadi kita juga menggunakan cara Richter. Ya, cara Richter ini kan motong. Kita memotong bagian ini kan cara Richter ya. Kita memotong menggunakan dua bagian.
ya, bagian kiri dan bagian kanan. Ini trek ini. Nah, di sini untuk menghitung RA dan RB, ini kan bebannya sama dengan ini. Kalau untuk menghitung RA dan RB ini seperti balok sederhana, ya. Sehingga untuk reaksi perletakan RA dan RB kita gunakan persamaan pada balok sederhana. Oke, balok sederhana kemarin RA sama dengan P kali L min X per L, RB sama dengan P kali X per L ini, ya. Ini reaksi perletakannya. Ini reaksi perletakannya. Ini, gitu. Ini reaksi perletakannya. Ini RA, ini RB. Ya. Ini sambil dari persamaan pada balok sederhana, ya ini. Maka saya nggak menguraikan karena uraiannya sama dengan balok sederhana. Oke. Nah, sekarang kita mencari batang B itu ini. Ya, batang B dulu. Batang B. Potongan satu-satu batang B untuk mendapatkan persamaan batang B, maka kita memainkan ke titik 3. Kenapa ke titik 3 ini? Karena titik 3 ini dilalui oleh batang A dan batang D, sehingga A dan D 0, tinggal B. Maka persamaan jadi jumlah gaya-gaya pada titik 3 sama dengan 0. Ya. Sigma M3 sama dengan 0 sama dengan B kali H, ya, B kali H, putarannya searah berlawan jarum jam min B kali H plus M3. Ya. M3 sama sigma M3 beda, ya. Kalau M3 adalah jumlah momen, ya, jumlah momen di titik 3 selain dari batang B. Jadi dari RA dan P, ya, RA dan P. Nah, M3 ini, ya, M3 ini waktu pada balok sederhana M3 sama dengan A kali B per L. Perhatikan ini, ya. Maka saya katakan tadi saya ngambil balok sederhana, ya, karena saya pakai di sini, ya. M3 itu sama dengan waktu balok sederhana A kali B per L. Sehingga sigma M3 sama dengan 0, sigma M3 sama dengan 0, min B kali H, min B kali H plus A plus B per L, atau B kali H sama dengan A kali B per L, sehingga B batang B sama dengan A kali B. A itu adalah bagian kiri, B bagian atas, bagian kanan, dibagi L per H. Ini. Ya, ini. Ya. Oke, nah ini. Ya. Oke. Oke, ini adalah A di sini, A sama dengan titik 3, A sama dengan 3A atau 3 kali 5, B juga 3 kali 5. Ya, ini. Ini A, ini B, ini B, ini B, ya, B. Oke. Nah, oke, ini.
Ya, A-nya ini, B-nya itu. Nah, ini adalah persamaan garis pengaruh untuk batang B. A kali B dibagi L kali H. Oke, sudah. Sekarang ke batang A. Kalau kita potong batang A, maka kita memainkan ke titik 7. Karena titik 7 merupakan pertemuan batang D dan batang B. Sehingga sigma M7 sama dengan 0. Ya, sigma M7 sama dengan 0. Sama dengan A kali H plus M7. Ya, M7 menurut garis pengaruh untuk balok sederhana A kali B per L sama. Ya, sama ini. Ya, sama. Sehingga A kali H plus P kali L min X per L. Maaf. Ya, L min X tadi apa? A kali B per L. Ya, oke. Sehingga A sama dengan min A kali B per L kali H. A-nya adalah 2 kali 5, B-nya adalah 4 kali 5. Oke, ya ini. Sehingga kita dapatkan ini. Ini adalah garis pengaruh untuk batang A. Ya, A-nya di sini tadi ya, pada titik 7, A-nya sama dengan 2 kali 5, B-nya sama dengan 4 kali 5. Jadi kalau A sama dengan 10 kali 20 dibagi 30 kali 7. Ini pada titik 7. Ya. Nanti kalau pada titik yang lain berubah-ubah lagi. Ya. Oke, ini. Ya. Oke, sudah selesai. Sudah. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ngomong ya, silakan ya, tanya ya. Oke. Oke. Sekarang batang diagonal ini, batang diagonal. Tetap ini. Batang diagonal menggunakan sigma vertikal, ya. Sigma vertikal sini batang diagonal. Ya. Batang diagonal ini menggunakan sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0, ya, sini. Waktu P berada pada A7, ya. A7. Sigma V sama dengan 0, maka RA min P, ya, RA min P plus D vertikal sama dengan 0. D-nya kan naik ya. Berarti RA min P plus DV sama dengan 0. Jadi DV sama dengan min RA plus P. RA adalah P kali L min X per L, ya, min plus P plus 1. DV adalah D sinus alfa. DV adalah D sinus alfa, sehingga ini ya. Oke ya, di batang ini beban P bekerja antara titik A sampai 7. Ya. 0x 2A 10. DV sama dengan D sinus alfa. Ya, maka D, ya, D sinus alfa sama dengan P min P kali L min X per L. P satu-satuan, ya, maka D sama dengan 1 min 1 kali L min X per L sinus alfa.
L min X per L itu nilainya kurang dari 1. Maka D nilainya positif. X sama dengan 0, 1 min 1, 0. X sama dengan 2A, maka D sama dengan 2A min L sinus alfa. Ini ya. Oke. Nah ini sekarang kalau X ya, kalau X ini ya, kalau X kita teruskan, kalau X kita teruskan sampai L, jadi X sampai L. Kalau ini ya, kalau X kita teruskan sampai L, maka kita dapatkan D sama dengan 1/, sinus alfa. Nah, ini kan 1 min 1, L min L 0, 0 bagi L 0, jadi 1 per sinus alfa. Ini adalah apa maksudnya, ini berada di titik B di sini. Nah, ya di sini. Nah, kalau X-nya ini sama dengan L, berarti di sini. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang bekerja sudah lewati titik 7. Nah, ini perlu perhatian di sini. Ya, antara titik 7 dan titik 8, titik 7 dan titik 8 persis di bawah balok diagonal, maka waktu beban berada di situ akan terjadi peralihan gaya. Atau ada yang mengatakan beban perantara, ya, beban tidak langsung. Ya, di sini maka dari itu antar titik 7 sampai titik 8 ini akan terjadi perubahan, ya. Jadi perubahan gaya batang D. Sehingga sesudah P bekerja dari A sampai 7, yang kedua bukan dari 7 sampai B. Ya, bukan dari 7 sampai B, tapi dari 8. Ya, titik 8 sampai B. Ya, dari 8 sampai B. Karena apa? Karena titik simbol 7 sampai titik simbol 8 merupakan perubahan gaya batang D. Beban tak langsung. Oke, nah ini. Jadi yang kedua bukan apa P bekerja pada 7 sampai B, tapi bekerja dari titik 8 sampai B. Jadi X-nya 3 kali 5 berarti 15 sampai ke 30. Ini ya. Oke, ini. Beban P bekerja pada titik 8 sampai B. 3A sampai L. Ya. Oke. Nah, sigma N8 sama dengan 0, sigma M8 sama dengan 0, 8 ya. Sigma M8 sama dengan 0 ini. Titik mana tadi? 7 ya. Sigma 8 sama dengan 0. Ya. Ini ya. Maka P-nya sudah berada di sebelah kanan, maka sigma V sama dengan 0, maka RA plus DV. Nah, ya, enggak RA plus DV. Ya, RA plus DV sama dengan 0. Maka DV sama dengan min RA. DV sama dengan D sinus alfa, maka D sama dengan RA per sinus alfa. Ya, RA sama dengan P kali L min X per L, P satu-satuan, maka D sama dengan min L min X per L sinus alfa. Oke. Nah, X kita mulai dari 3A. Ya, 3A, maka D sama dengan 3A per L sinus alfa.
X sama dengan 0, X sama dengan L, D-nya sama dengan 0. Ya, ini X sama dengan 0, X sama dengan X sama dengan L, L min L 0, 0 dibagi L 0 dibagi sinus alfa 0. Nah, kalau ini persamaan ini, kalau saya tarik ke titik A, jadi X sama dengan 0. Kalau saya tarik, ya ini persamaan ini, saya tarik ke titik A, berarti X sama dengan 0. Maka saya jawabkan L min 0 L, L dibagi L 1, 1 dibagi sinus alfa, maka D sama dengan min sinus alfa. Ini di titik A. Oke. Nah, oke, ini pada batang A, D, dan B. Nah, sekarang kalau batang C, V ini, batang V ya. Ini di V ya, batang V ya. Ini batang V. Ini kalau batang V, maka kita potong gini. Ya. Jadi V adalah tarik, karena kita nggak tahu ini kan V kan saya nggak tahu ini. Ya. V potongan kiri, maka ini V adalah meninggalkan titik simpul 2. Ya. Gini. Set potongan ini. Ya. RA sama, ini RA sama, maka waktu P bekerja antara A dan 6, jadi A sampai 6 ini, ya, P-nya di sini, maka sigma V sama dengan 0, RA min P min V sama dengan 0. Sehingga V sama dengan RA min P. Nah, ini satu ini. Ya. Ini. Ya. Sigma RA min P min V sama dengan 0 atau V sama dengan RA min P. RA adalah P kali L min X per L min P. P satu satuan, maka V sama dengan min 1 plus L min X per L. Ini adalah koefisien koefisien gas pengaruh ya pada titik 7. Nah, ini. Titik 6, titik 6. Begitu juga ini titik 6 sampai ke titik 7 merupakan peralihan. Ya, merupakan peralihan untuk batang vertikal. Maka P ini bekerjanya mulai dari 7 sampai ke B. Ya, karena 6 7 ini peralihan. Ya. Oke, nah ini. Nah, ini. Oke. Oh ya, tadi nilainya belum ya. X sama dengan 0 0, X sama dengan 0 0 kan min 1 plus 1. X sama dengan A, maka min A per L. Ya, min A per L ini kan X sama dengan A, berarti ada L-nya 6A, 6A di 6A, 6A kurang A, berarti 5A, 5A dibagi L, ya, berarti 5A. 1 itu sama dengan 6A, 6A kalau tinggal A ini. Ya. Oke, L per L. 1 itu kan L per L. Ya, ini. Bila diteruskan, X sama dengan L, jadi X sama dengan L. L min L 0 bagi L 0, tinggal min 1. Ini kalau diteruskan, jadi ini di titik B. Ya, oke, teruskan. Sekarang P bekerja antara 7B, jadi B-nya bekerja di sini, ya, di sini sekarang. Nah, tadi kan bekerjanya dari sini, ya, saya dari sini sampai ke sini. Nah, kan, nah ini karena 67 merupakan gaya peralihan untuk batang vertikal. Oke, ini. Ya, ini min. Nah, oke.
P bekerja antara ini. Berarti di sini P min maka V sama dengan L per L. Ya. Oke. X sama dengan 2, V-nya sama dengan, ya ini 4 salah ini. 4. Ini 4 ya. 4A karena di sini L kan 6A. 6A dikurangi 2A, 4A. Ya, dibagi 6A. Untuk L sama X sama dengan L, D-nya sama dengan 0. Kalau X-nya saya tarik ke depan, X sama dengan 0 itu saya tarik kan ke titik A, X sama dengan 0, sama dengan D sama dengan 1. Ya. Karena L min 0, L bagi L 1. Maka ini adalah garis pengaruhnya. Nah, ini garis pengaruhnya. Ya. Ini adalah garis pengaruh dari persamaan B, batang bawah, ini dari persamaan batang atas, ini dari persamaan batang diagonal, ini dari persamaan batang vertikal ini. Jadi gambar ini kita dapatkan dari persamaan-persamaan ini, ya. Ini. Jadi persamaan sama itu kita gambarkan jadi ini. Ini adalah apa? Garis pengaruh batang bawah ini. Nah, ini batang bawah. Ya. Yang ini batang bawah. Terus ini batang atas, ya. Ini batang atas, ini batangnya ini. Batang diagonal, ini adalah batang diagonal, ya. Batang diagonal ini. Ya. Yang satu lagi ini adalah batang vertikal, ini batang vertikal. Ini batang vertikal. Nah, ini gambarnya. Ya, gambarnya ini. Nah, tadi waktu batang bawah etamak ya, etamak sama dengan A kali B dibagi L per H. A 3A, B 3A, L 6A kali H. Ya. Untuk batang atas tadi, eta sama dengan A kali B dibagi L per H. A-nya adalah 2A, B-nya 4A, L-nya 6A dibagi kalikan H. Oke. Nah, di sini nanti untuk batang diagonal, ya, batang diagonal A dibagi L dibagi sinus alfa. A-nya 3A, L-nya 6A dibagi sinus alfa. L yang minimum, L yang eta yang maksimum, A bagi L per sinus alfa. A-nya adalah 2A, L-nya 6A dibagi sinus alfa. Begitu juga untuk batang diagonal. Ya. Begitu juga untuk batang diagonal, batang vertikal, dan batang ini. Nah, ini kalau apa namanya, kalau udah komplit ini ya. Jadi ini apa namanya sudah komplit. Ya. Ya. Ini apa, batang atas, batang bawah, batang diagonal, batang vertikal. Oke, itu. Oke, perhatikan ini yang perlu diperhatikan batang diagonal, Mas. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah batang diagonal. Kita lihat diagonalnya.
Kalau diagonalnya, ya, perhatikan, kalau diagonalnya arahnya nyerong kanan atas, ini kan nyerong kanan atas ya, ini nyerong kanan atas, ini kan nyerong kanan atas ini, ya. Kalau diagonalnya nyerong kanan atas, maka garis pengaruhnya sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Tapi kalau nanti nyerongnya kiri atas, ya ini kiri atas ini, ya sebentar, ya. Kalau nyerongnya kiri atas, ya nyerongnya gini, kiri atas lah gini kan, nyerongnya kiri atas gini, ya. Maka ini positif, ya ini positif, ini negatif. Negatif positif. Ini kan positif negatif kebalik, Mas, ya. Ini kebalik, ya. Jadi kebalik. Nanti kalau atas nanti jadi gini. Ya. Ini. Nah, gitu, ya. Ini negatif, ini positif. Perlu perhatikan, ya. Untuk diagonal, khususnya untuk diagonal, perhatikan, ya. Kalau diagonal nyerongnya ke kanan atas, kiri positif, kanan negatif. Tapi kalau diagonalnya nyerong kiri atas, ya dari kiri ke atas itu gini, ya kira segini, maka kirinya negatif, kanannya positif, ya. Oke. N. Ya, ini kan apa batangnya kan kanan atas ya, nyerong kanan atas, maka ini apa namanya, ini positif, ya. Ini positif, ini negatif, ya. Jadi nanti kalau nyerongnya kiri atas, kebalikannya. Oke, itu ada yang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada yang tanya, ya. Nah, ini sama aja sebetulnya. Ini dengan cara yang lain dan pengotongan, tapi hasilnya sama, ya. Ini saya menggunakan potongan, saya enggak kita potongan. Nah, oke ini, ya. Ini sama, persis sama yang saya sebutkan tadi. Ini dengan potongannya. Nah, ini, ya, batang atas, ya, batang bawah, batang atas, ya, batang bawah, batang atas, batang diagonal. Oke. Beban P1 hanya digunakan untuk menggambarkan garis pengaruh saja. Bila garis pengaruhnya sudah digambarkan, untuk menghitung besarnya gaya batang, yang digunakan adalah besarnya gaya batang. Oke. Silakan ada yang tanya.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, contoh soal. Ya, kita mempunyai suatu si rangka ya, sebagai ini. Ya, konstruksi rangka sebagai berikut. Bentangnya adalah 6 kali 5 meter, berarti bentangnya ada 30 meter. Tinggi konstruksi rangkanya, tinggi rangkanya adalah 7 meter. Ya. Dilalui oleh beban bergerak P1 dan P2. Ya. P2 2 meter. Ya. Oke. Ini. Ya. Hitung untuk potongan semua mungkin gini ya, ini memotong batang A dan batang D ya. Terus potongan kedua ya, potongan kedua terpotong A, V, dan B. Ya, jadi ini 2 kali potong. Ya, ini hanya untuk menggambarkan gaya pasang. Oke ya. Ini satu 5 30 kilonewton. Minimum pasang A. Minimum, ya. A maksimum sama dengan 0, nanti kalian kita lihat ya. A minimum, B maksimum, V maksimum, minimum, nanti kamu menghasilkan 1. Aduh. Ya. Nih. Oke ya. Data tadi kan sigma kali B di L per H. A-nya adalah 10, B-nya adalah 20. Jadi sigma kosen minimum, eta minimum sama dengan 10 dibagi 30 dibagi 7. Nah, ini. Kita dapatkan ini. Ini yang ini. Nah, ini. Ya. Ini. Oke, ini sudah dapatkan gambar garis pengaruh R batang A ini 0, ini 0 kan ini 0, ini 0. Ya, maka sudah itu kita letakkan bebannya. Karena letaknya bebannya adalah yang bebannya bergerak, maka beban ini akan selalu berubah-ubah, ya, selalu berubah-ubah. Maka beban ini meletakkannya tergantung kita, ya, meletakkannya tergantung kita. Maka untuk mendapatkan yang maksimum, saya letakkan di sini P, ya, P2 saya letakkan persis di titik 7, sehingga eta 2 sama dengan eta min. Ya. P1 saya sebelah kiri. Karena kenapa ke sebelah kiri? Karena kemiringan yang kiri, segitiga yang kiri ini lebih miring daripada sebelah kanan, sehingga akan mengakibatkan lebih besar etanya. Eta 1. Kan ini letakkan. Saya meletakkan bebannya di sini. Ya, jangan letaknya di sini, jangan letakkan di ujung-ujung, jangan. Tapi karena mendapatkan yang minimum, yang paling kecil, hanya maksimum positif dan maksimum negatif. Ya, oke, sini saya taruhkan di sini. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan maksimum negatif, jangan diprotes, ya,
Karena ada yang katakan ada maksimum positif, ada maksimum negatif. Ya, maksimum positif kita anggap maksimum, maksimum negatif kita katakan minimum. Oke, ini. Nah, oke. Ini berarti yang kita lihat segitiga ini nanti. Nah, ini segitiga ini. Jadi eta minimum sama dengan 20 min 10 kali 20 dibagi 30 kali 7 kita dapatkan min 0,9524. Ya, berarti karena P2 saya taruh di titik 7, maka eta minimum sama dengan eta 2. Jadi eta 2 sama dengan min 0,9524. Nah, eta 1 itu kan maju 2 meter. Ini kan 2 meter, maju 2 meter. 20 kurangi 2, ya 20 kurangi 2 18. 18 dibagi 20 kali eta minimum. Kita dapatkan sekian ini. Ya. Sehingga besar gaya batang A adalah P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 ya sama dengan min 12, sekian ditambah min 28, sekian kita dapatkan ini min ya, koma ya. Kita dapatkan A min 41,429. Min berarti ini tekan. Ya, ini min. Oke. Nah. Oke, sudah selesai satu. Ya, A sudah selesai. A oke. Sekarang B. Ya, B. B batang ini berarti kita menggunakan potongan kedua. Ya, potongan 2 yang biru. Pot B. Nah, ini. Ya, ini ya, B. Kata potongan di sini. Ya. Oke. Oke, ke potongan B di sini, ya, potongan B di sini, ya, batang B. Kita memankan ke titik 2. Ini ya, kan titik 2 merupakan perpotongan antara batang atas, batang vertikal. Sehingga batang atas dan batang vertikal 0. Ya. Oke, B sama dengan A kali B dibagi L kali H. Kan gitu sama kan ini. Nah, ini. M max sama A kali B dibagi L kali H. Ya. A-nya 10, B-nya 20. Maka eta max 10 dibagi 7. Kita dapatkan sama. Tapi sini plus, perhatikan. Ini plus sekarang. Tadi kan min ya. Ini tadi kan min. Ini min. Nah, ini min. Ini plus sekarang. Ini plus. Ya, plus. Ya. Plus jadi segini. Ini eta max-nya. Ya. Terus kalau dapatkan ini garis pengaruh ini sudah saya gambar, nilainya sudah ada. Eta max ini yang penting ya, eta max. Terus langkah selanjutnya adalah kita meletakkan beban lagi ya. Kita meletakkan beban lagi di mana beban ini selalu kita letakkan yang maksimum ya. Karena ini ditanya maksimum, di sini maksimum. Ya. Berarti beban ini ya waktu beban letaknya di sini ya sama di sini kan sama, ini letaknya kan sama, letakkan sama. Maka kalau letaknya di sini dan garis pengaruhnya ya batang A ini dan batang B ini ya bentuknya sama persis ya, bentuknya sama persis, hanya yang A negatif, yang B positif. Jadi waktu beban di sini artinya ya batang A mencapai maksimum, batang A mencapai minimum, batang B mencapai maksimum. Bareng datangnya. Ya, pas di sini A mencapai minimum, B mencapai maksimum. Kalau kita uraikan ini sama. Ya, ini sama. Jadi eta 2 sama eta maksimum ini maksimum ya, maksimum salah ini maksimum sama 0,9 ini plus ya, plus 0,9524. Eta 1 sama dengan itu 18 per 20 kali ini terdapatkan di sini. Ya, maka B sama dengan sama besarnya. Nah, ya, hanya A minimum
B maksimum. A negatif, B positif. Besarnya sama. Oke. Ya. Oke. Oke, satu apa namanya? Satu batang lagi saya ya. Sekarang yang vertikal, yang vertikal. Yang ketiga ini sudah tadi kan ini sudah ya. Sekarang yang vertikal. Besar dan gaya batang vertikal maksimum dan minimum. Ya. Oke, ini. Jadi potongannya sama dengan yang batang B tadi, ini potongannya sama ya. Oke. Tapi untuk vertikal menggunakan sigma vertikal ya di sini ya. Titik berapa tadi ini? Titik 6 ini kan titik 6. Titik 6. Ini titik 7 ya. Ini titik 2. Jadi potongannya gini. Sigma vertikal di sini. Waktu P berada di sini ya, waktu P di sana sini. Maka sigma vertikal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, maka RA min P min ya, RA min P min V sama dengan 0 atau V sama dengan RA min P. RA itu lebih kecil daripada P, maka nilainya antara titik A dan titik 6 negatif. Ya, ini kan, ya ini, ya. Eta minimum min 5/30 sama dengan sekian. Eta maksimum di sini, eta maksimum itu ini, ya, eta maksimum ini. Eta maksimum sama dengan 20 dibagi 30 hasilnya 0,667. Ya. Untuk beban maksimum maka kita beban ini P1 dan P2 kita letakkan di daerah maksimum sini. Nah, ini. Ya. Maksimum. Jadi P saya letakkan persis pada titik 7. Ya. Titik 7 P1 maju sini 8 ini 17 seperti ini 17 ya, ini 17 18 ini 18 kan 18 kan, nah, 18. Oke, maka eta 2 sama dengan eta mak 0,667, eta 1 sama dengan 18 dibagi 30 berarti larinya ke sini. Ya, larinya ke sini. Itu yang lebih mudah. 18 dibagi 30 sama dengan 0,6. Sehingga besar kayak batang maksimum P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2. Nilainya positif, maka V maksimum kita dapatkan plus 29,701 kilonewton. Oke, selain kayak batang vertikal, selain positif, selain maksimum juga minimum. Jadi sini kan apa? Di sini ada tanda minimum. Jadi untuk mendapatkan minimum beban ini ya, saya tarik ke sini ke daerah minimum. Ke daerah minimum sini ya. Maka kita dapatkan ini. Nah, ini sama. Ini sama garis pengaruhnya ya, ini garis pengaruh batang V, ini garis batang V. Tidak saya jadikan satu supaya mudah dipelajari ya. Kalau nanti saya taruh di sini nanti akan sulit dipelajari, tapi kalau kita pindah tempat ya dan garis pengaruh ini sama. Ini sama, ini sama, ini sama.
persis sama, ya. Nah, ini saya taruh ini supaya mudah dipahami. Maka tadi kan di sini, ya, bebannya tadi di sini, saya geser ke sana. Nah, ini saya geser ke sini. Di daerah minimum. Nah, ini. Nah, P2 saya tidak taruh di titik 6. Ini kan titik 6 ini. Saya taruh tidak di sini. Kenapa? Kalau saya taruh di sini nanti P1 ke muka, maka akan terjadi positif. Ya, ini negatif, ini positif, maka akan mengurangi. Ya, ini akan mengurangi nanti. Kalau mengurangi ya berarti akan lebih kecil, lebih rendah. Maka P1 saya taruh di titik 6, P2-nya saya ajukan, ya, maju ke negatif di sini. Maka ini ada eta 1, ada eta 2. Eta 1 sama dengan eta minimum. Ya, eta 1 sama dengan eta minimum, ya. Eta minimum min 0,1667. Eta 1 sama dengan eta min 0,667. Eta 2 sama dengan 3/30 sama dengan 0, min, ya, ini min, ya, min 0,1, ya, min 0,1. Ini negatif. Oh, ini minimum, ya. Ini minimum, ya, maaf. Ini di sini sudah. Nah, ini minimum. Nah, ini apa, saya salah apa namanya, nggak ngerubah, saya minimum. Ini minimum, ya. Ini minimum. V minimum. Di sini sudah. Nah, ini V minimum sudah. Ya, salah di sini aja. Ini juga salah minimum. Oke, nah ini. Oke, jadi V minimum dengan P1 kali kelihatan. P itu adalah min 0,1 plus P2 30 kali eta 2 min 0,1667, sehingga min 1,5 min 1 sama dengan min, ya, min 6, ini min 6, min 6,501. Oke, ini adalah batang vertikal. Oke, nanti kita apa namanya, waktu ini kan saya kan hanya copy paste, saya lupa, ya, mungkin saya kelupaan untuk tidak mengganti, ya, tidak mengganti kan karena rumusnya kan sama, maka saya copy paste aja. Jadi maaf, apa namanya, tidak teliti, saya kurang teliti. Oke, ya. Oke, untuk batang 4, batang D. Nah, ini nanti kamu yang mengerjakan, ya. Batang D untuk latihan kamu. Ya, batang D untuk latihan kamu. Nah, nanti kan saya share nanti, ya. Saya share ini batang D-nya ini. Batang D kamu kerjakan, ya. Tapi sebelum kamu kerjakan sudah saya kasih bantuan mengenai garis pengaruhnya, ya. Ini batang D. Ini batang D-nya, ya, batang D ini. Gaya batang D maksimum. Ini. Batang D kan ini. Jadi potongan 1, ini potongan 1, tinjauan kanan, maka batang D menggunakan sigma vertikal, ya. Ini adalah min eta min 1 per sinus alfa, ini 1 per sinus alfa sama. Ini ada eta min, ini ada eta min sama dengan 3A per L dibagi sinus alfa. Eta mak sama dengan 2A per L, ya. 2A itu berarti 10, ya, 10 dibagi 10 sinus. Oke, silakan, ada yang tanya? Mungkin untuk hari ini sekian. Silakan, ada yang tanya.
Silakan ada yang tanya. Aduh. Maaf, saya agak batuk ya. Ada yang tanya, silakan. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada? Enggak ada ya. Kalau nggak ada yang 4 tadi tolong nanti dikerjakan ya, nanti saya share ke WA. Oke, mungkin kalau ada yang nggak tanya, mungkin sekian aja dari saya ya. Saya agak batuk ya, udah 3 hari ini batuk. Maaf sebelumnya, mungkin saya sering batuk ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.